Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Updaters semuanya, kembali bersama saya Oksa Batiar Kamsah. Kali ini kita akan ngobrol berbincang bersama dengan Ibu Kepala Bapeda Kota Sukabumi, Ibu Reni Roshidah Mutmainah. Bu, selamat datang di sukabumiupdate.com. Sekarang kita akan membahas sesuatu yang sangat fundamental dalam sebuah kota, yaitu tentang Open Defecation Free alias ODF, alias jangan buang air besar sembarangan, Bu. Oke. Ini menjadi penting karena kota Sukabumi ini memiliki visi religius, nyaman, dan sejahtera. Kata nyaman identik dengan warga yang sangat sudah bahagia hidup di lingkungannya masing-masing tanpa adanya kebiasaan kurang baik dari buang air besar sembarangan. Mungkin, Bu, saya pernah baca bahwa kota Sukabumi ini sudah 22 kelurahan di kota Sukabumi per 2021 ini yang sudah mendeklarasikan sebagai kawasan ODF. Mungkin Bu bisa dijelaskan sejauh ini capaian kota Sukabumi tentang ODF ini seperti apa gitu, Bu? Oke, terima kasih Kang Usa. Ini ya mungkin saya ingin mengawali dari kenapa kita ODF. Jadi di dalam misi kita yang kedua di dalam RPJMD Kota Sukabumi yang merupakan satu langkah kepala daerah dengan pemerintah daerah itu untuk mewujudkan mimpi-mimpinya, janji-janji politisnya, dan semua disinergikan dengan proyek-proyek strategis dan prioritas nasional. Kita membuat satu visi wali kota dan 4 misi. Dan di misi kedua itu yaitu tentang infrastruktur, mengatakan mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Indikator untuk mengukur ketercapaian misi tersebut adalah satu indikator yang kita miliki sekarang, kita punya namanya indeks kepuasan layanan infrastruktur, gitu ya. Ini indeks kepuasan layanan infrastruktur. Ini suatu indeks yang kita untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kami di dalam menyediakan layanan infrastruktur kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan menyatakan mereka puas tidak dengan apa yang telah kita sediakan pelayanan tersebut. Nah, di dalam indeks layanan tadi ya, indeks layanan infrastruktur ini, kepuasan layanan infrastruktur, kita punya 4 indikator. Jadi ada 5 indikator. Yang pertama tentang ketersediaan fisik atau availability-nya, kualitas fisik secara quality, kesesuaian atau appropriate, susah tuh ya ngomongnya kan gitu ya. Kesesuaiannya dan pemanfaatan, utility, serta kontribusi terhadap ekonomi. Jadi bagaimana kita mengukur gitu fasilitas-fasilitas fisik, infrastruktur yang kita perencanakan, kita buat, dan masyarakat memang merasakan dampaknya dalam 5 indikator tadi. Yang pertama, masyarakat merasakan bagaimana sih ketersediaan infrastruktur itu, apakah sudah memenuhi apa yang mereka perlukan gitu ya, tepat guna, tepat sasaran, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Kemudian kualitas fisiknya juga seperti apa gitu ya. Termasuk kita yang diukur di sini adalah transportasi darat gitu ya. Kemudian kesesuaiannya gitu ya, kesesuaiannya ini yang kita ukur adalah contohnya misalnya di indikator keempat ini adalah sumber air baku, unit pengolahan air, unit transmisi, dan unit layanan gitu ya. Dan yang paling pentingnya tadi yang berkaitan dengan ODF ini adalah pemanfaatan. Ini merupakan dari sisi variabel infrastruktur perumahan. Jadi pemanfaatan ini kita mengukur pemanfaatannya dari variabel infrastruktur perumahan. Itu ada 5, yaitu persampahan, sanitase, drainase, kelistrikan, dan telekomunikasi. Kita bicara di variabel infrastruktur perumahan ya, karena ini pemanfaatan. Hasil yang kami lakukan di tahun survei kami di tahun 2020 nanti merupakan angka ukuran kita yang kita lakukan kita ukur di tahun 2001. Hasil penghitungan indeks kita memperoleh angka pada 77,29. Ini nilainya B lah ya, artinya mutu pelayanan ini masih B. Tapi nilai B ini range-nya itu 76,6 sampai 83,3 gitu ya. Jadi sebetulnya nilai kami meskipun B, tetapi B-nya masih baru mulai lah ya, belum merangkak kepada dewasa gitu ya, B yang masih bayi gitu ya. Masih kita perlu meningkatkan mutu pelayanan ini menjadi masyarakat memang merasakan tidak ada lagi gap antara yang kita sediakan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, dari tadi limbah infrastruktur perumahan itu yang angka 77,2 tadi itu
masyarakat merasakan dari sisi listrik. Listrik itu sudah 100% di seluruh kecamatan. Responnya kita menyatakan mereka sudah terlayani dengan Tidak baik. ada blank gitu spot ya. listrik, Bu ya. Alhamdulillah gitu ya, cocok ya Alhamdulillah. kota ya kita Ya, ya, betul, karena betul, kita sudah 100% di seluruh kecamatan terlayani. Telekomunikasi, untuk telekomunikasi sebagian besar responden menyatakan mereka sangat mudah melakukan komunikasi oke. menggunakan telekomunikasi saat ini. Makanya mungkin banyak ya provider-provider telekomunikasi berada di kita, karena memang itu membuat masyarakat memang merasa mudah terlayani dan mendapatkan akses dari Pandemi sisi sangat terbantu ya utility-nya ya tadi ya dalam sisi telekomunikasi. Nah, air bersih gitu ya. Air bersih ini masih 50-50 nih, Ini yang berkaitan dengan ODF tadi, Bu. Nah ya? iya, air bersih masih sumber air bersih nih. Mereka mendapatkan air bersih, mereka merasakan untuk mendapatkan air bersih itu mereka merasa sangat masih mudah. Tapi yang sulit adalah ketika kita berbicara kualitas infrastruktur dari sisi pesampahan dan sanitasi. Hampir gitu ya, sebagian besar masyarakat menyatakan terjadi gap di sini, atau mereka merasakan ada belum ketidakpuasan terhadap pengelolaan persampahan dan sanitasi. Ya. Sanitasi perumahan salah satunya tadi yang disampaikan, yaitu oke. pengelolaan air limbah domestik yang kalau kita sebutnya itu kita upayakan adalah bagaimana mereka bisa ODF ya gitu ya, ODF. Ini perjuangan yang berat kami ya melakukan ODF kita mulai dari zero ya Bu Gali ya, kita zero di tahun 2019, kemudian kita rencanakan di tahun 2020 melambat gitu ya, kita mulai melakukan sosialisasi untuk perubahan perilaku, karena memang ODF ini atau tadi di sanitasi perumahan itu terkait dengan pengelolaan limbah domestik ini tidak hanya sarana saja yang perlu kita tapi bagaimana pelayanan dari pemerintah itu memang selain prasarana gitu ya, sarana dan prasarana juga memang perilaku itu harus mendukung gitu ya, masyarakat perilakunya mendukung. Kan bisa jadi kalau misalnya kita lakukan survei, orang ditanya, ibu kalau bu atau bapak misalnya buang airnya di mana? Ada memang gitu ya, ada di MCK atau di WC dengan prasarananya sesuai gitu ya. Tetapi ternyata mengalirnya ke kali gitu ya, mengalirnya ke selokan. Dia buangnya gitu udah ya. benar tapi betul. selanjutnya mungkin Jadi kurang. sarananya benar tetapi dia tidak layak gitu kan ya, seperti itu. Ternyata mereka menyatakan masih banyak yang kita salurkan dibuangnya di kali. Jadi nggak heran ya, meskipun dekat-dekat perumahan yang bagus-bagus gitu ya, sarananya, WC-nya, toiletnya, tetapi ada tiba-tiba si kuning melewat gitu ya kan. Ini kan juga hal yang kaget kok bisa. Apakah kita mungkin misalnya ODF? Nah, perjuangan kita bukan ODF itu memang ada beberapa hal yang kita lakukan ya. Tentunya kita berkolaborasi dengan masyarakat, unsur pemerintah, dan juga mungkin filantropi dan unsur masyarakat. Karena ternyata kalau kita membangunkan semua septic tank gitu ya, atau mungkin kita limbah ya, septic tank komunal atau limbah domestik secara komunal itu kita membutuhkan anggaran tidak sedikit gitu ya, butuh miliaran, iya betul miliaran ternyata ya gitu. Memang untuk itu ngurusin BAB aja. Iya, untuk menyimpan harta paling berharga itu ya. Itu ya gitu. Tapi kita juga ada kolaborasi dengan masyarakat, ada dibantu dengan Forum Kota Sehat yang mereka melakukan penggalangan gitu dari masyarakat, mereka membantu membangunkan septic tank komunal gitu ya. Gitu ya. Jadi kita dari tadi yang benar yang Kang saya sampaikan bahwa kita target kita 33 kelurahan, tapi kemarin kita di tahun 2021 ini kita sudah menyelesaikan sebanyak 67 ya, 67,2% atau 22 kelurahan gitu ya. Berarti kita tinggal sedikit lagi, tinggal sekian lagi, berarti tinggal 11 ya. 11 kelurahan kita melakukan ada. Mudah-mudahan masyarakat juga melalui pesan ini bisa mungkin mereka kita saling menjaga gitu ya, menjaga. Jadi jangan sampai apa yang sudah dirintis atau dibangun oleh pemerintah itu seolah-olah hanya menjadi kewajiban pemerintah saja, tetapi masyarakat bisa ikut terlibat. Mereka bisa menjaga, merawat, menyesuaikan, maintenance dan sebagainya ya. Kan sayang udah dibangun ternyata baru berapa bulan udah penuh gitu ya. Terus ada kejadian seperti ini nih di salah satu kelurahan, kita menemui mereka membongkar akhirnya, memotong pipanya. Kenapa? Karena alasannya adalah bau gitu ya, timbul bau, bocoran limbah gitu, kebanyakan pipa limbah karena memang tidak terawat. Setelah itu ya memang terjadi
se-overload gitu ya, apa namanya, sebelum waktunya sudah jadi tidak penuh. menampung ya. Iya, karena kan sudah ketika kita buang air terbuka itu ada beberapa yang dijaga. Tidak boleh membuang air sabun di sana, Iya, tidak boleh membuang sampah di sana, sehingga dia akan bisa menjadikan overload tadi ya, penuh sebelum waktunya, menimbulkan bau, apakah mungkin salurannya tidak baik dan lain sebagainya, mungkin itu dijadikan alasan sehingga dipotong. Nah, ini kan perlu peran serta masyarakat ya. Kita mungkin indikator kita terpasang gitu ya, selesai terbangun, itu sudah merupakan indikator keberhasilan Sudah buat tercapai kami, ya? tercapai Oke. karena kita menetapkan di dalam dokumen perencana berapa unit yang terpasang pada berapa titik wilayah. Tetapi untuk selanjutnya Kira yang cukup di menjaga sana adalah ya? Oke. masyarakat gitu Siap. kan. Nah, Benters, kita tadi baru membahas tentang ODF atau tentang BAB sembarangan. Nah, Ibu, saya lihat Kota Sukabumi ini menjadi salah satu kota walaupun di tengah pandemi, di sisi lain kita menangani COVID tentu serius dengan refocusing, tapi juga masih fokus berusaha merealisasikan janji politik dan program prioritas salah satunya ODF. Mungkin ke depan sanitasi plan yang akan dijalankan oleh Pemkot untuk mencapai 100% seperti apa Bu strategi ke depan di tengah pandemi yang masih ada gitu Bu? Siap. Tentu ya, karena sekarang sih dibandingkan kita mengejar 22 kelurahan di dalam waktu 1 tahun, itu kan sudah terlewati lah ya masa-masa berat. Kita mulai dengan dialog, komunikasi dengan tokoh masyarakat, kemudian kelurahan menentukan lokasi-lokasinya gitu ya, terus menyeting tempat. Ternyata nggak gampang loh Kang nyari tempat septic tank komunal, apalagi misalnya di lingkungan yang padat gitu kan. Ini kan butuh apa namanya kontribusi masyarakat ya, mereka untuk bisa berkontribusi, mereka bisa menyediakan tempat membangun septic tank komunal. Nah, perjuangan itu kan sudah kita rintis terus ya tahun 2020 sampai akhir tahun 2020 kita Dan belum bisa hasilnya sudah membangun. terlihat sebetulnya. Ya, belum bisa membangun, kita baru melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan, kemudian kita mulai penjajakan, komunikasi sampai memang masyarakat itu mau. Dan jangan sampai ketika nanti kita bangun mereka nggak pernah menggunakannya. Ini kan sayang. Tahun 2021 barulah kita yakini di 22 kelurahan ini melakukan deklarasi, lurah-lurah melakukan deklarasi bahwa kami akan siap gitu ya, membuat di ODF kan ibaratnya gitu ya, dibersihkan lingkungannya ya, di pasar tertib gitu ya, kemudian mereka juga akan siap menjaga. Makanya masih ada 11 kelurahan yang belum kita nyatakan lulus verifikasi karena ada beberapa hal yang memang kita khawatirkan bahwa ini hanya menjadi program yang bisa memenuhi adalah kinerja kita saja, tetapi tidak dirasakan oleh masyarakat. Realnya kurang terasa mungkin ya. Next gitu. insya Allah di tahun 2023 karena ini merupakan kita yang sudah kita menjalankan program program prioritas di RPJMD, kita selesaikan insya Allah di tahun 2022. 11 kelurahan yang belum Bu 11 ya. kelurahan yang belum. Kalau yang dinilai berarti Bu verifikasinya tentang apa aja tuh Bu? Satu kelurahan dinyatakan ODF gitu. Yang pertama kalau yang tadi kan jelas ya, mereka memang di masyarakat sekitarnya yang tersambungkan itu tidak ada lagi gitu ya, tidak ada lagi saluran-saluran limbah domestik yang mengarah kepada tempat yang sembarangan gitu ya, mungkin kali atau mungkin selokan, tetapi semuanya bisa terkendalikan dalam satu IPAL gitu ya jadinya IPALnya dikelola dan dia tidak berbahaya kepada limbah domestik, itu tidak menimbulkan racun atau berbahaya bagi lingkungan gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kita olah limbah domestik itu kan dia tidak berbahaya kepada orang lain. Nah, itu ketika mereka ada tempatnya, masyarakatnya juga cukup kooperatif untuk melaksanakan program, bisa akan terjaga, kemudian mereka tidak keberatan. Ini menjadi salah satu beberapa hal ya bisa kita pertimbangkan untuk dilakukan, meskipun juga ada penekanan secara regulasi gitu. Artinya kan perencanaan yang kita buat dalam RPJMD ini kan regulator yang kuat ya untuk melakukan proses pembangunan gitu, dan ini merupakan penekanan kepada masyarakat, apalagi RPJMD-nya kan diperdakan gitu kan. Jadi harapannya masyarakat juga bisa mendukung pembangunan memang yang berdampak kepada masyarakat. Gitu. Bu, kalau penduduk Kota Sukabumi kan relatif orang menyebut masyarakat urban, masyarakat perkotaan. Kira-kira tantangan kenapa mereka masih sulit misalkan untuk ODF, untuk tertib buang air besar itu apa kira-kira Bu? Tantangan masyarakat? Ya mungkin salah satunya adalah mungkin masyarakat nggak tahu kali ya, kita tidak pernah bisa menyalahkan masyarakat ya, mungkin kami juga kurang mensosialisasikan sehingga masyarakat juga nggak tahu ternyata buang air itu nggak bisa sembarangan gitu ya kan. Ternyata dinilai gitu ya. Ini kan sudah progres ya kalau kita lihat dalam tahapan-tahapan kehidupan. Dulu masyarakat kita zaman nenek kita juga memang langsung saja mungkin ya ke kali gitu ya. Masuk sedikit dengan pola promotif kesehatan gitu ya, komunikasi, mereka mulai sadar harus di dalam terpisah gitu ya, jauh dari sumber air gitu. Itu sudah dilakukan. Cuman ada satu yang mungkin belum tuntas gitu ya, pemahaman adalah bagaimana memang ternyata
tidak hanya membuat mereka berubah perilaku dari di tempat terbuka menjadi tertutup, tetapi salurannya pun dari terbuka juga menjadi tertutup. Jadi itu benar-benar aib yang harus disembunyikan. Ya kayaknya ya, mulai dari membuangnya di dalam, disimpannya pun di dalam dan tidak menimbulkan kerusakan lagi kepada alam gitu kan. Ketika sudah diolah kan dia akan lebih aman. Dan ketika ini sudah 100%, insya Allah kota Sumi yang nyaman itu akan terwujud, terwujud secara paripurna gitu ya. Betul. Memang paling utama dukung sekarang dari perilaku ya, perilaku masyarakat dan kesadaran. Pasti perilaku itu berasal dari faktor pendidikan dan budaya gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita kan masih solidaritas, kemudian kepedulian kepada masyarakatnya masih tinggi. Yang saya rasakan dari masyarakat adalah forum kota sehat yang memang mereka mengajak gitu ya, forum mengajak masyarakat untuk mereka saling dana gitu ya dari menjalankan pengumpulan dana, kemudian mereka membangunkan gitu ya, membangunkan beberapa lokasi untuk septic tank komunal. Itu kan berarti dari masyarakat untuk masyarakat. Nah ini yang terus akan kita pacu gitu. Tidak hanya dari pemerintah gitu ya. Kalau kita dari pemerintah pasti akan berat semuanya lah kita, tapi kalau masyarakat peduli, kalau kita ngebangun sendiri pasti kita akan menjaganya. Tapi kadang-kadang karakter kita gitu ya, kalau dibangunin oleh pemerintah ya seolah itu milik pemerintah. Karena tidak merasa berkorban, Bu. Betul. Untuk membangun itu. Cinta aja butuh pengorbanan, apalagi menutup aib tadi ya, kayak tadi ya. Untuk Kota Sukabumi. Ya, Updaters masih bersama saya Oksa Batiar dan Ibu Reni dari Bapeda Kota Sukabumi. Tadi satu topik sudah kita bahas tentang ODF atau tertib buang air besar alias tidak buang air besar sembarangan, dan menjadi hal yang sangat penting dalam perwujudan visi Kota Sukabumi yang religius, nyaman, dan sejahtera. Nah sekarang kita juga akan membahas satu topik lain yang sama pentingnya, bagaimana rencana Bapeda sebagai lembaga yang menggodok, meracik program prioritas pemerintah Kota Sukabumi menghadapi tahun 2022 yang kemungkinan besar masih dalam suasana pandemi. Mungkin Bu, beberapa hal yang bisa disampaikan rencana Bapeda di tahun depan seperti apa? Gitu. Siap. Baiklah ya. Kalau kita bicara tahun 2022 ini sudah di depan mata. Dan kalau kita bicara Bapeda ditanya tahun 2022 itu udah 1 tahun yang lalu gitu ya. Karena kita selalu membuat perencanaan 1 tahun sebelum tahun itu datang, bahkan dimulai 2 tahun sebelumnya. Seperti ketika kita sekarang sedang melakukan persiapan dokumen perencanaan tahun 2023. Jadi saya agak-agak mudah-mudahan tidak lupa ya 2022 gitu ya. Nggak kebalik ya? Nggak kebalik ya memang ya. Dan tahun 2022 kali ini masih mendapat kebijakan dari pusat bahwa sepertinya pandemik ini belum ada kepastian akan berakhir. Artinya tahun 2022 masih tahun dengan penuh ketidakpastian. Jadi kita mempersiapkan beberapa antisipasi untuk menyongsong ketidakpastian tersebut. Tetapi tujuan utama kita, goals kita tetap kita pegang ya secara umum gitu ya. Nanti yang kita jabarkan di dalam visi dan misi. Goal kita itu kan pemerintah itu kan tujuannya cuma satu ya, mensejahterakan masyarakat. Dan kalau kita bahasakan sejahtera itu gitu bisa kita definisikan secara, mudah-mudahan kalau saya salah bahasa Sundanya ya. Pertama itu rakyat itu perut buncir gitu ya. Tidak akan ada lagi buncit ya Kang ya, buncir gitu ya, kesejahteraan gitu yang. Kemudian jalan laricir gitu ya, infrastruktur yang memadai sehingga masyarakat rizki gampang diangkir gitu ya, gampanglah mereka mendapatkan kesempatan pekerjaan, perbaikan ekonomi dari 2 hal yang di atas. Yang ketiga rakyat gampang berzikir. Nah ini adalah kebebasan beragama gitu ya, bagaimana mereka bisa mengaktualisasikan diri mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun itu agamanya tanpa ada penekanan ataupun intervensi-intervensi. Yang terakhir baru rakyat gampang diajak mikir. Kalau ketiga hal tadi, nah itulah sejahtera gitu ya. Iya kalau sekarang belum, kalau kita tuntut masyarakat mikir atuh gitu kan. Tapi selama perutnya belum buncir mungkin kita akan susah. Nah ini menjadikan step by step yang mungkin kita juga akan lakukan di dalam RPJPD maupun RPJMD gitu, yang kita akhirnya kemarin dengan penuh ketidakpastian, di masa ketidakpastian kita melakukan revisi dari rencana pembangunan jangka menengah. Ini kita lakukan revisi, kita sesuaikan karena hakikatnya perencanaan itu kan dibuat karena pada kondisi dan asumsi-asumsi tertentu. Sehingga ketika terjadi perubahan kondisi maka perencanaan harus diubah gitu ya. Tahun 2022 ini kita sudah melakukan penyesuaian perencanaan berdasarkan dana transfer pusat
yang masuk ke daerah kita. Betul. Harapan kita sih kita bisa belanja banyak ya, Iya. gitu ya. Tetapi ternyata kita punya keterbatasan di dalam dana transfer, kita sesuaikan. Karena keterbatasan maka kami harus membuat skala prioritas, Oke, gitu ya. Kita betul, lihat gimana program-program prioritas. Kita tidak akan keluar dari 3 hal program prioritas. Meskipun tadi tujuan goals kita yang 5 tadi ya, mulai dari kesejahteraan, masyarakatnya terasa mereka sudah kenyang, jalan infrastruktur bagus, mereka mudah mendapatkan pekerjaan, ekonomi tumbuh dengan baik gitu ya. Ini 3 hal yang masih menjadi prioritas kita di tahun 2022, yaitu dampak pemulihan, dampak pandemi COVID gitu ya, perbaikan sektor ekonomi gitu ya, dan pengamanan sosial. Kamu tadi 2022 seperti apa nih prioritas dari Bapeda? Oke, tadi kan gitu ya, bahwa tadi kita masih prioritas pada 3 hal kunci di 2022. Yang pertama adalah penanganan COVID ya, dan dampaknya gitu. Kita nggak pernah tahu karena masih penuh ketidakpastian terkait dengan perkembangan COVID gitu. Kita bahkan mungkin menyiapkan menjadi sebuah endemik gitu ya, daerah endemik. Jadi kita tetap di dalam perencanaan kita sudah mention ibaratnya gitu ya, hal-hal yang ketika memang tidak lagi pandemik tapi menjadi endemik. Yang kedua adalah pemulihan ekonomi dari dampak COVID. Sebagaimana yang kita ketahui kemarin dampak COVID memberikan perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi, tertutup sebagian lapangan pekerjaan yang dibuktikan dengan angka pengangguran terbuka kita yang melonjak naik gitu ya. Kemudian laju pertumbuhan kita yang berkonstruksi negatif, kemudian angka kemiskinan gitu ya, angka kemiskinan yang bertambah. Sehingga memang di dalam pemulihan ekonomi prioritas pertama itu adalah penuntasan penanggulangan kemiskinan. Ini juga merupakan masih prioritas nasional ya, program kita sinergikan dengan program prioritas nasional. Tidak bisa yang kita tidak bisa lupakan setiap tahun perencanaan, malah kita tekankan lagi untuk penanggulangan kemiskinan. Tentunya penanggulangan kemiskinan ini dengan inovasi-inovasi yang lain lah ya, bagaimana kita menyelesaikan kemiskinan. Yang selanjutnya adalah jaring pengaman sosial gitu ya. Jaring pengaman sosial ini adalah kita memang membuat namanya jaring gitu ya kita menyebar gitu ya. Jadi artinya kita memastikan bahwa penduduk Kota Sukabumi itu masuk di dalam jaring gitu ya. Dan jaring ini membuat mereka aman secara sosial gitu ya. Secara aman sosial tidak hanya mungkin kadang-kadang kebayang oleh kita namanya jaring pengaman sosial itu bagi-bagi bansos, bagi-bagi sembako ya gitu ya. Enggak, kita kan memberikan beberapa tahap. Ada yang untuk masyarakat kemiskinan yang dengan karak kemiskinan atau kedalaman kemiskinan mereka yang memang pada P1 mereka tidak bisa lagi melakukan dapat program-program stimulan. Mereka memang harus mendapatkan, ibaratnya harus dikasih langsung intervensi gitu ya. dan makan. Itulah kita berikan mungkin bantuan sosial gitu. Tapi ada juga ke tingkat ke atas yang pemberdayaan. Mereka dikasih kailnya gitu ya. Mereka bisa keluar dari kemiskinan, meningkatkan kualitas kehidupannya dan kemandirian. Jadi jaring pengaman sosial tidak ansih memang bansos saja diomongin ya, berapa puluh orang yang mendapat sembako, berapa sembako tidak gitu. Tapi ada beberapa termasuk juga rehabilitasi, pemulihan dampak sosial orang-orang yang mungkin antara tidak pengangguran tapi pengangguran sementara, apa yang harus kita lakukan. Jadi mungkin ada pendidikan vokasi, ada stimulan mereka mudah ya kita lakukan MOU dengan perusahaan-perusahaan supaya membuka lapangan pekerjaan dan penekanan pada pengangguran terbuka. Karena memang pemulihan ekonomi ini sifatnya sustain terus ya. Iya, karena betul. pandemi ini tidak selewat oleh bansos selesai, tidak seperti itu Bu ya. Karena kita tetap pegang pada itu ya, kita kan tetap program kita SDGs ya, Sustainable Development Goal gitu ya, yang kita berprinsip no one left behind gitu ya. Tidak ada satu kelompok pun yang kita tinggalkan gitu ya. Jadi artinya semua itu harus sama-sama, dan itu diserahkan dengan jaring manusia. Semuanya mendapatkan dapat terlayani oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir di antara mereka. Di tengah krisis pandemi ini Bu. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu sudah udah gitu aja. update ya. Siap. Updaters, terima kasih banyak sudah mengikuti ngobrolan kita tentang bagaimana Kota Sukabumi di 2022. Tadi kita sudah membahas tentang ODF dan juga bagaimana perencanaan di tahun 2022 yang juga masih kemungkinan besar dalam situasi pandemi atau nanti bergeser kepada endemi. Saya Usabati Arkamsa dan juga Ibu Reni mohon undur diri. Sekian, terima kasih banyak. Kita bertemu lagi di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Terima kasih.